Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyid rasulillah hadrati muallif hadzal kitab Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa khususan ila hadrati Abu Hamasi Dahlan wa ila hinal kiram Gus Malik Salaman Gus Mahibur Ridha wal Ustadzil kiram Ustadz Ahmad Ridwan Hashim wa Ustadz Ali Mukhtar wa khususan ila Ustadz Tohir wa ila jami walidina wa alimina masyayikhina wa dawil haquqi alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kajian tasawuf kita rutinan setiap Jumat ba'da maghrib di Masjid Al-Rasyid ini dengan menggunakan kitab akhlak atau kitab yang berjudul Khuluquna yang disusun oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid pada bahasan yang kedua, bab tentang akhlak kita bersama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kita kepada sesama makhluknya Allah. Pada bahasan yang lalu, Jumat yang lalu, sampai pada akhlak yang ke-13, yaitu termasuk bentuk akhlak kita kepada sesama hamba adalah dengan kita selalu mengajak orang lain dengan kesungguhan dan dengan ikhlas, dengan kelembutan, dengan memberikan semangat kepada mereka. Kita mengajak kepada Allah, artinya mengajak untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, termasuk akhlak yang baik adalah bagaimana kita mau mengorbankan diri kita dengan apa yang kita miliki dalam rangka mengajak orang lain mendapatkan ridha Allah tersebut, dan tidak mengharapkan balasan dari mereka kecuali semata-mata balasan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengharapkan balasan yang baik dari Allah, dan ini merupakan cara yang diajarkan, akhlak atau perilaku yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kita semuanya ini punya kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kita punya kewajiban dakwah, ya, dakwah ini maknanya ajak-ajak. Sekali lagi, jangan kita kemudian persempit makna dakwah hanya melulu kepada orang-orang yang berilmu atau para ustadz, para mubalek. Tetapi siapapun di antara kita yang mengerti akan satu kebaikan, hendaknya punya kemauan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan tersebut. Kita punya ilmu yang sedikit, ya, ilmu niku kan pemahaman, pengertian. Hendaknya kita mau membantu orang lain dengan memberitahukan atau menyebarkan ilmu kita. Ini merupakan kewajiban yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita semuanya wajib. Dalam bahasa Al-Quran, Allah SWT berfirman, Kul, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah caraku, yaitu ad'u ilallah, aku mengajak ilallahi, menuju Allah, artinya menuju ridhonya Allah. Kita niki dituntun untuk ngajak orang lain mencari menuju ridhonya Allah, bukan mengajak kepada diri kita sendiri. Ya, seorang dai yang benar adalah dai atau orang yang ngajak pados ridhane Gusti Allah, pados cedhek marang Gusti Allah, mboten cedhek ten awake dhewe. Nih, ala basiratin ana wa manittaba'ani, kata Rasulullah. Ini adalah jalanku untuk mengajak-ngajak orang lain kepada Allah, ala basiratin, dengan petunjuk ana, ya saya ini, wa manittaba'ani,
Begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Artinya kalau kita semuanya mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita semuanya mengharapkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, mengharapkan pertolongan beliau sebagai wujud bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, kita hendaknya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk bentuk mengikutinya kita adalah bagaimana kita selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa ayat yang lain, Allah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian memang mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni. Kanjeng Nabi diperintahkan Gusti Allah untuk mengatakan kepada umatnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, termasuk niku wau bentuk kita mengikuti Kanjeng Nabi, bagaimana kita selalu mengajak-ngajak kebaikan kepada orang lain. Dari mungkin yang asalnya jauh menjadi dekat, yang asalnya maksiat menjadi taat, sing asalnya nopo, sing asale males dadi sregep, dan lain-lain yang menuju ke arah kebaikan. Minimal ya kita sendiri, minimal. Walaupun sebenarnya dan kitab Ad-Da'watut Tamah karanganipun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jangan kalian kemudian ragu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Terkadang orang ngajak-ajak ini terus wonten pikiran, lah aku iki lho sapa? Ustad duduk, mubalek duduk, wong alim duduk, gak tau mondok, gak tau ngaji, sing mompeng. Kadang-kadang wonten pikiran kados ngoten. Atau lah wong aku lho gurung nglakoni kok nyampe ana wong liya. Niki adalah dalam bahasanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan Muqaddimah kitab Da'watut Tamah, niku bisikan setan niku. Niku bisikan setan. Intinya sama beliau, gak apa-apa, sampean sampekno. Ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, terlepas apakah kamu sudah melakukan atau tidak. Sampaikan akan kebenaran kepada orang lain, toh nanti orang tersebut mau melakukan atau tidak itu tergantung saking hidayahipun Gusti Allah, bukan kita. Sing gerakaken mangke Gusti Allah. Ya, lah kita hanya disuruh menyampaikan. Bahasanya hadisnya Kanjeng Nabi, hendaknya sing hadir, sing weruh ngekei weruh nang sing gak hadir, sing weruh ngekei weruh ten tiyang sing dereng weruh. Bahasane Kanjeng Nabi ngoten. Sinten mawon, mboten wonten keterangan hadis niku tiang-tiang sing alim, napa ustad, napa pengurus, napa takmir, sinten mawon. Karena itu nggih monggo kita sami-sami latihan. Ya, sami latihan dengan kita ajak orang lain melakukan kebaikan. Harapannya Allah pun akan memberikan toleransi kepada kekurangan kita. Allah menoleransi keteledoran kita, dan Allah memberikan taufik maupun hidayah. Taufik niku pitulung, hidayah niku petunjuk kepada kita agar kita mau melakukan amalan-amalan yang pernah kita sampaikan kepada orang lain. Karena gampangane rahmati Gusti Allah niku luas. Kalau mau kita nikmati sendiri, mboten telas, Pak. Jadi kalau kita mengetahui satu amal kebaikan, tidak ada salahnya kita sampaikan, walaupun kita tidak apal dalile nopo, dengan nate mireng ten pangaosan, ten pundi napa sanjangi tiyang sepuh-sepuh singen, biyen jarine mbahku biyen niku pokok sae lho nggih. Pokok sae. Ojo nopo seumpami nggih. Surup nopo biyen. Surup-surup kan mlebet niku lho. Nggih, niku wonten dasare asline niku. Jare mbah-mbah biyen surup-surup kon mlebu. Arek cilik-cilik mari-mari aja oleh dolen, aja oleh njaba. Ning jero omah nggih. Mbah-mbah biyen lho niku wonten dasare, Pak. Kalau kita cari dasar keilmuannya, hadise wonten niku kalau dicari. Lah kita walaupun kita ndak tahu dasarnya, tapi tradisi atau ajaran dari kakek nenek kita yang baik-baik ya kita sampaikan. Biyen lek mbah biyen ngene. Kita sampaikan. Ya, dengan harapan itu tadi, dengan harapan Allah akan mengampuni kesalahan kita. Allah akan mengampuni
menoleransi kekurangan dan keteledoran kita masing-masing. Ya. Paling tidak memberikan semangat kepada orang lain untuk berbuat. Karena barang siapa yang melakukan sesuatu karena kita dereng nglampahi, tiang saene sing nglampahi, maka kita juga angsal kiriman, nggih. Angsal kiriman ganjaran niku angsal. Makane nggih monggo lah kita sami-sami seneng ajak-ajak dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Dan diterangaken ten hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hamma hasanatan, barang siapa kepingin, barang siapa angen-angen gadah niat nglampahi kesaenan, falam ya'malha, kemudian mboten dilampahi. Ya, dalam hadis diterangaken falahu, maka baginya hasanatan kamilatan, baginya ganjaran satu. Ini hendaknya kita tekankan dalam diri kita saat ini, juga kita sampaikan kepada orang lain. Karena disadari atau tidak, sangu kita niki kirang, Pak. Sangu kita sangat-sangat kurang. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa niku, golek sangu, dan sebaik-baik sangu itu adalah takwa. Takwa ini kan maknane manut dumateng Gusti Allah. Diakui atau tidak, kita niki kirang manute. Lah niki monggo kita sami-sami memanfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita masing-masing. Nggih, kita ngaku dumateng Gusti Allah atas segala kekurangan kita, atas segala ketidakmautawan kita, atas segala keteledoran kita selama ini. Cara penghambaan diri kita kepada Allah dalam bahasa ilmu tauhid, seseorang menghambakan diri kepada Allah niku wonten tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Ada namanya makom muraqabah. Dulu sudah sering kita singgung masalah niki ten bahasan hadis Jibril mahwal ihsan niku. Sing Kanjeng Nabi tangleti, ihsan niku napa sih? Oh, ihsan niku anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kalian belum mampu untuk seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah Allah pasti melihatmu. Bahasan ten kitab kita niki dibahas urusan napa? Akhlak kita kepada Allah. Tasik balam sing pertama singen. Akhlak kepada Allah yang nomor 1, nuraqibullaha fi jamil ahwal ka'annana lahu nasyad wa nahlus lahu fi ma batana wa ma dhahar. Lah kita coba sekali waktu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah melewati tahap itu? Ngawula dumateng Gusti Allah wonten namine tahap muraqabah. Muraqabah niku selalu merasa diawasi kalian Gusti Allah, diperhatekno kali Gusti Allah. Lah niki terus dilampahi terus menerus, orang itu akan meningkat menjadi makom muqarabah. Qaf kali ro tok diwalik, asalnya muraqabah terawasi menjadi muqarabah, makom cedek kalian Gusti Allah. Dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amaliyah kebaikan sesuai dengan tuntunan agama, dia merasakan nikmatnya, dia merasakan dekatnya dengan Allah. Muqarabah, qarib, dekat. Dan ini diterusakan, maka nanti akan mencapai makom musyahadah. Makom musyahadah, ini ki makome para nabi, para wali. Walaupun katakan kita belum nyampe ke tahap itu, pertanyaannya, apakah kita sudah meningkat ten muqarabah? Dereng Gus, tasik muraqabah, saestu muraqabah. Apakah kita dalam seharian kita selalu merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Napa kita selama niki merasa diawasi ketika melakukan ibadah saja? Bagaimana ketika melakukan kemaksiatan? Apakah kita selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah ketika bersama banyak orang saja? Bagaimana ketika kesendirian? Monggo kita sami-sami ngaten. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Lek dereng ngoten, nggih kira-kira sik ngisore berarti. Cuma ngisore mboten wonten tingkate. Nggih. Lek bahasa wonten muqarabah, cedhek, kula niki tasik tebe, Gus. Oh nggih. Nggih di luar
kriteria itu berarti. Kalau kita merasa diri kita jauh, ya mari kita sama-sama mendekat. Ngoten lho Mas Dipun. Lek menjauh ngoten nggih sik rada sing rada abot niki lek menjauhkan diri. Kalau kita merasa jauh dari Allah, sik lumayan. Walaupun aslinya dereng mlebet tingkat. Yang lebih parah niku kalau malah menjauhkan diri, melarikan diri dari Allah. Kalau kita menganggap nggih Gus kula selama niki termasuk kula barang seumpami. Ya, tapi orang-orang yang sering melarikan diri dari Allah. Ditimbali Gusti Allah sering mboten ngereken. Nggih. Diaturi kenging napa sering mboten ngereken. Nggih monggo kesempatan ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, kita ngaku. Ya, walaupun Allah tidak kita beritahu, Allah sudah tahu. Dalam bahasa zikir munajat kita kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, kula niki saestu Gusti. Kula niki termasuk golongan tiang-tiang sing dolim. Dalam bahasanya seorang ulama sufi Al-Ghazali insyaallah. Kita ngaku dumateng Gusti Allah. Ini namung contoh mawon, mangke saged njenengan terusaken piyambak. Ya, ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang berduaan dengan Allah. Ya. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ilahi, Gusti, abdukal abik, roja'a ila babik. Kawula ni jenengan sing melayu niki. Kawula ni jenengan sing ucul, sing melarikan diri saking jenengan. Sing selama niki mboten ngereken jenengan. Roja ila babik, balik ten pintune jenengan ya Allah. Yang mboten balik ten Gusti Allah, balik ten sinten maneh. Wong kita niki sedaya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya ilaihi kepada Allah rajiuna bakal kembali. Tidak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bagaimana dengan kita mengikuti Rasulullah. Kita mungkin juga bisa berlatih dalam menghambakan diri kita kepada Allah dengan merasakan bagaimana ketika Rasulullah berduaan dengan Allah lewat ayat-ayatnya. Salah satunya nggih, asal pelajaran saking guru kula. Salah satunya jangan apal Qur'ane. Insyaallah nggih semrap artine. Quran surat Wad-Duha. Allah berfirman Wad-Duha, demi waktu duha. Ya, Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a, tidak meninggalkan ka ing sira sapa rabbuka pangeranmu wa ma qala, dan Allah bukanlah zat yang membencimu. Betul, khitab atau kata ganti orang yang diajak, makhluk yang diajak bicara dalam hal ini adalah Rasulullah. K-nya di sini maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Urutannya ngeten. Monggo sekali waktu ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ketika kita sedang berduaan dengan Allah, monggo sami-sami dengan rausaken. Terus pundi kalau sekiranya Allah mengatakan itu tidak hanya kepada Rasulullah, karena Quran ini untuk kita semuanya selaku umatnya. Coba sekali waktu dengan rausaken bagaimana kalau ucapan firman Allah itu untuk kita. Ma wadda'aka, Gusti Allah gak ninggalno awakmu. Wa ma qala, gak benci Gusti Allah nang. Selama ini kita yang meninggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma wadda'aka, kata Allah, tidak tinggal nawa. Kita berbuat maksiat, kita ngelampaui dosa model yok nopo, tetap diparingi rizki kali Gusti Allah. Tetap diparingi urip, tetap paringi kesempatan, tetap. Oleh karena itu, nggih monggo sebagai upaya kita untuk mengikuti Rasulullah itu tadi, selain kita mengikuti perilaku beliau, ajak-ajak kebaikan kepada orang lain, nggih monggo kita sami-sami napa
mengikuti bagaimana perilaku atau akhlak beliau. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ampun. Niku yang berhubungan dengan akhlak yang nomor 13, ajak-ajak kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang nomor 14, natasaddaqu kulla yaumin bima tayassar wa in qalla. Hendaknya kita bersedekah, termasuk akhlak kita kepada sesama makhluk, wabil khusus sesama hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hendaknya kita mau bersedekah kulla yaumin, setiap hari, bima, dengan apa-apa, tayasar, yang mudah, yang gampang, yang ringan, wa in qalla, walaupun sedikit. Latihan ini kita termasuk bentuk akhlak kita kepada sesama hambanya Allah. Kalau berbicara masalah sedekah, sing sae pundi, sedekah kepada non kerabat atau kepada kerabat? Kalau pertanyaannya afdol mana, sedekah kepada kerabat yang kali dulur, napa niku dulur kandung, napa niku anake Pak D, anake Bu D. Lek wonten pertanyaan ngoten, seumpami mana yang lebih baik untuk kita beri sedekah? Apakah orang luar, artinya bukan ndak ada kekerabatan, atau kerabatan? Karena dengan kita memberikan sesuatu kepada kerabat kita niki cara ganjarane kali, Pak. Ya, ganjarane kali, ganjaran nyambung tali kekerabatan, yang kedua ganjaran sedekah itu sendiri. Ya. Kalau sama-sama kerabat atau sama-sama non kerabat tetangga kita, mana yang lebih utama? Kalau bahasanya Rasulullah, sing lawangi paling cedek, pintu rumahnya paling dekat, bukan rumahnya yang dekat, pintu, masing-masing pintu jejer podo-podo dempete. Endi sing kira-kira sampean mlakune gak pati adoh, nang lawangi sing endi? Sing paling cedek sing iku. Ya, Rasulullah ngajari ngoten. Bima tayasar, yang sekiranya ringan untuk kita. Ya, bahasan kita yang kemarin itu, memberi sesuatu itu kadang napa wonten karena kita ndak butuh, nggih sae. Namine tiyang memberi itu tetap sae. Nggih. Kita ndak butuh atau kita sudah tidak membutuhkan, kita berikan kepada orang lain, nggih sae. Langkung sae kita tasik, kita masih butuh tapi kita berbagi, niku langkung sae. Lah pingin kita sama-sama belajar, pingin naik level. Langkung sae mali ithar niku berkorban. Masih aku sik butuh, ana wong liya butuh, gak apa-apa wis jane digawe wong liya, gampang aku. Niku tingkatane nginggile mali. Harus saged bayangaken ngoten. Saged bayangaken yang kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau itu ngapunten, lek kita ibaratkan kados makman, nggih. Lek sing tingkat sing ngandhap niku kita enggak ada napa seumpami maem sekul gak entek dikekno. Nggih. Niku termasuk tingkat sing ngandhap. Kita tetap sae. Bagaimanapun memberi niku wae sae. Ya, kita ndak habis, kita sudah makan, sudah kenyang, masih ada sisanya, kita berikan kepada orang lain. Ndak bisa orang lain, yang jelas jangan membuang makanan. Kalau kemudian terpaksa harus membuang makanan, diniati tak kekno makhluke Gusti Allah sing liya, napa niku kewan, napa niku jin, napa niku napa ngoten. Terus mboten syukur-syukur guwak. Nggih. Kayak makhluke Gusti Allah sing liyane wis niat sedekah ten makhluke Gusti Allah lintune. Ngoten. Niku contone kita berbagi dengan kita yang sudah napa? Kita membutuhkan dan kita ngene kok karene diparingaken. Niku tingkat. Lek pengin munggah level dari awal gampangane njenengan ndamel sego goreng semane sak piring. Dari awal mboten ngentosi awake wareg dhisik terus dibagi, tapi langsung dibagi. Sak piring rek. Tonggoku timbangi tak kei ambune tok mau tak teriya setengah piring. Lho lak lumayan. Nggih. Moro-moro napa niki? Niku mantun goreng-goreng sekul niki lho, sekul goreng teri lho. Salah iwak teri. Niki lho sik panas ya. Niku lebih baik daripada jangan pun dahar wareg karek 30 terus tentonggo iku lho goreng nih gak entek ngantelasaken pundi saya si pundi. Yang kedua mesti nggih
Kula goreng dadakno alhamdulillah ana sego sak piring, ana teri sak jumput ngene. Ngapunten nggih kula paringi ambune tok niku wau niki pun kersane mboten mambu tok. Lho sik panas tapi. Nggih. Sik panas nopo ya nopo? Kula kembulan nopo langsung kula bagi kali mawon, bagi kali mawon. Niku tingkat berikutnya. Tingkat ngenggile mali. Nggih ngoten niku wau. Cuma mboten kita kemudian bagi atau ngentosi karene mboten. Sengaja. Sengaja langsung tak masakno khusus. Wonten sekul sak piring kula kepingin ndamelaken jenengan sego goreng langsung diteraken tanggane. Kita ndak ngambil sama sekali niku itar nama. Itu lebih tinggi lagi. Nggih. Lah, nggih pundi mawon ingkang kita kerjakan niku sedaya sae. Karena diterangkan salah satu ayat Al-Qur'an dan Quran surat Al-Munafikun. Quran surat Al-Munafikun ayatnya ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman mendorong kepada kita semuanya untuk mau berbagi dengan orang lain. Wa anfiku, dan berikan nafkah. Berikan apa yang kalian miliki, mimma dari apa-apa rozaqnakum yang telah aku berikan untuk kalian. Min qabli ayyatia ahadakumul maut, sebelum kalian mati. Mumpung si urip, apa-apa sing tak kei nang sampean, kata Allah, sing tak titipno atau kok nikmat-nikmatku nang sampean, bagekno, berikan, anfiku. Karena kalau sudah datang mati, fayakula, orang itu akan mengucapkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti ngan tambahi sediluk Gusti. Ngan tambahi umur kula sekedap mawon. Napa tujuane? Fa'as sodako. Tujuan kula pengin sodako. Tiang jaluk tambah umure, bahasane pengin mboten kula kajenge salat, kula kajenge haji, kajenge poso, kajenge wiritan, mboten. Fa'as sodako. Wa akum minas sholihin, sehingga menyebabkan aku ini menjadi golongan orang-orang yang soleh, tiang-tiang sing sae, saking sodako Pak. Ini ya kita latihan lek pancen mboten saged sosok PPKM nembe mantun jenengan niki pun ono ae nggih pun nek mboten saged ten tanggae mboten saged ten dulure ya latihan nggih napa pun sing wonten teng grene jenengan napa kewan-kewan mboten ingon-ingon kula lho semut lak wonten teng griya mosok abot ngakeki semut mawon nggih sebentar sekedhik sak jumput ngono ketok semut minimal kalau kita ndak memberi minimal tidak menyakiti minimal nggih jenengan badhe bawa badhe ndamel kopi somai terus ten ngene gulane ana semute nggih lek saged dipendet lho arek iki dolan iki kene wis mari warak ae metu salap daripada diplenet arek iki nyolongan gula kon timbange ngoten nggih niki sepele lho niki sepele dan nyun sewu kita mboten semerap Pak kapan ridhonya Allah niku diturunkan pada amal apa. Terangkan kitab-kitab tasawuf, Allah menyimpan ridho terhadap amal baik, seperti halnya Allah menyimpan murka terhadap amal jelek. Kita mboten semerap. Napa gara-gara salate, napa gara-gara ngajine, napa gara-gara maca Qur'ane, napa gara-gara jenengan mek sekedar lele metule semute tak jaba. Sepele lho niki. Nggih. Nganten jeding. Ngapunten, pas buang air besar, buang air kecil, wonten semut mlaku-mlaku. Wis kadung kesiram. Nggih. Pokok ketok uget-uget, lho sik urip arek iki. Cukup, Pak. Pendet ala den di tembok jane kono teles siram ilang kon kok ngene. Mbok masuk sampun mlebet WC. Pendet napa salahe mendet. Najis kok suruh-suruh kan karek nyiram. Kan mboten nyengan pendet langsung nyengan siram, nyengan semerap. Loh, lha apa salahe doliran nek kono pior. Ya napa kira-kira? Mboten nggadahi welas ten makhluk Gusti Allah. Kita ndak tahu. Imam Ghazali, ya tokoh tasawuf, diwelasi Gusti Allah gara-gara laler. Imam Nawawi diwelasi Gusti Allah gara-gara kucing. Sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari
angsal welase Gusti Allah gara-gara semut. Lho wadah, Pak. Contone pun kuatah punan. Kantun kita nggih latihan ngoten. Wis aku tak gawe sedekah nang liyane sedekah iki wis sedekah gula ae. Sedekah gula. Mane napa Kanjeng Nabi ngajari kalau minuman kita kemasukan laler terus pundi? Ya napa? Kenging nyelupaken, nggih. Malah kenging nyelupaken. Tapi mantun nyelupaken didalaken. Mboten pareng dipejahi mboten pareng. Nyelupaken, soalé lek hubungane kali lalat niku seumpami di sayap satunya itu ada bibit penyakit, maka penangkalnya ada di sayap satunya. Menurut penelitian kesehatan ngoten. Makanya Kanjeng Nabi lek minuman kita kemasukan lalat sampean blesno pisan. Blesno terus dijukuk. Dalaken. Itu buang. Tidak disakiti, tidak disiksa. Niku termasuk ngajari masalah welas, Pak. Ya, rupanya kali niku wau. Sedekah dengan perkara yang ringan, yang mudah. Wa in qalla. Nah, sampun niku termasuk akhlak. Lalu yang ke-15 yaitu natanakos wa natabahas. Hendaknya kita suka berdiskusi. Wa natabahas dan mencari solusi. Termasuk akhlak kita dalam bermasyarakat, kita suka diskusi dan mencari solusi. Wa natruku mujadalataman la yakunu qasduhul ihtida ila sabilil haqqi. Dan kita tinggalkan perdebatan dengan orang-orang yang memang tujuannya tidak mencari petunjuk untuk menuju jalan kebenaran. Bal tasallatu alaihi hawahu. Tetapi mereka orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Fala yuridu illa ayyan tasiro li ra'yihi mahmakan. Maka tidak ada yang mereka inginkan kecuali damel menang-menangan. Debat damel menang-menangan. Nek ngoten niku ditilar. Kalau diskusi monggo. Cari solusi monggo. Tapi damel angge-anggean, aku ngerti aku ini, tilar. Ya, dalam bahasa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kita diperintah untuk meninggalkan mirok, perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan poropadu, meninggalkan debat kusir, ya. Padahal dia keliru, pendapatnya keliru. Nggih. Tiange semerap lek pendapatnya keliru, terus ditilar. Gak wis timbangi rame, timbangi gegeran. Iya wis sakar. Ya iya wis. Semerap, pendapatnya itu lemah atau keliru. Kata Rasulullah, maka baginya satu rumah di surga. Satu rumah di surga. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan, meninggalkan mirok, dan dia tahu kalau dirinya benar, wali aneh sing niki, ya, maka baginya dua rumah di surga. Intine ninggalaken niku balasane tetap surga, napa setunggal napa kalih. Guys, rame iki wis mboten purun. Sama lek golek solusi, ayo sama. Enggak iku anu wis enggak wis. Wis ditilar mawon, terlepas kita benar atau salah gak golek surga. Age jawab apa? Momo. Kadang ngene iki menem sik diganggan. Kan jawab, ayo kate ngomong apa kon? Ndak ngomong apa-apa wis. Ake kan ndak mo, aku pengen surga aku. Pengen surga. Terlepas kita benar atau salah. Eman. Nah, ini termasuk akhlak kita kepada sesama makhluk, khususnya kepada ibadullah, kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti itu berhubungan dengan akhlak yang nomor 16. Ya, manusia di hadapan kita ini satu dari 4 kelompok, satu dari 4 kategori. Ya, sebelum kita masuk dan bahasan niku menawi wonten pertanyaan monggo. Tentang letaken
Monggo, kalem monggo. Karena di masjid khutbah itu kan takmir memberikan tema. Nggih. Ya. Terus kita menyampaikan tema itu sesuai dengan apa yang diinginkan takmir. Nggih. Lantas dari seseorang dari jamaah itu ada yang tersinggung. Nah, terus mereka punya hati gini, oh itu nyinggung aku, itu bagaimana? Sing ditangletaken ingkang napa ini? Tema Nggih. katakanlah khutbah Jumat itu ya. Nggih. Itu ada tema. Terus dari jamaah itu ada yang tersinggung dari tema itu, dari katakanlah dari isi khutbah itu tadi. Nggih. Itu dosa atau enggak? Sinten sing dosa? Nggih, takmire mboten dosa menentukan tema. Sing khutbah nggih mboten dosa karena mengikuti tema. Ono sing tersinggung nggih tiyangi. Dalam lah nggih. Alhamdulillah tersinggung berarti sadar. Nggih. Nggih, mboten wonten dosa napa mboten wonten. Nek urusan dosa kalau mboten nggih urusane Gusti Allah. Cuma apakah kita keliru? Mboten wonten. Pihak takmir mboten keliru, sing khutbah nggih mboten keliru. Mboten wonten. Nggih, kalem. Keluar saking tema Nggih. tempat sholat itu dados makmum menawi imam sampun maos surat itu saya ini dos pundi kita maos Fatihah maupun mirengaken bacaan imam menawi kita sebagai makmum kadang-kadang itu nyuwun sewu kadang-kadang tadi ngelamun apa disebutnya nggih sehingga mendahului atau barengi gerakanipun imam. Nggih. Nah, menika disebutnya. Kalau imam baca surat apa? Kita baca Fatihah atau Dia mendengarkan. Ngeten. Pertama hukum membaca Fatihah niku wajib. Bagi makmum niku wajib. Kalau kita sudah membaca, ya silahkan mendengarkan. Tapi kalau kita belum membaca Fatihah, kita baca Fatihah dulu. Lah macane surat cepet, maose sakderenge mau surat. Berarti imami Fatihah kita nggih Fatihah. Nggih kalau memang kebiasaannya imam ini baca suratnya cepat atau baca suratnya pendek-pendek. Nggih. Senengane wis rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina atau ina. Mesti wong iki sing umpami. Saya mau cepet gak nutut lah aku mau Fatihah. Fatihah wajib. Nggih jenengan mau sih di awal. Dan nggih sering ngapunten. Terkadang makmum ngentosi imam membaca surat baru membaca Fatihah. Asline mboten. Asline mboten. Kalau kita mendet sunnahnya, mendet fadilah yang utama bisa matune amin langsung ndang maca Fatihah makmum. Kecuali niku wae bahasanya, kecuali kalau imamnya bacanya cepat atau memang terbiasa dengan surat-surat pendek, ya kita membacanya di awal. Kantun mangke terlepas apakah kemudian waktunya nutut napa mboten sing namung enten sing maose sak mantune amin niku. Kalau memang ndak nutut ya kita sudah maksimal, kita bacanya kita percepat, makmum imamnya luwih cepet malih, enggak status kita masbuk. Kalau statusnya masbuk, ya kita gugur Fatihah. Ya, gugur Fatihah artinya tidak harus diselesaikan, tidak harus disempurnakan. Imam rukuk jenengan rukuk. Niku kalau masbuk. Masbuk niki kedah difahami betul. Masbuk niku tiyang sing nemoni imam tasik kondisi ngadeg dan tidak cukup baginya membaca Fatihah. Niku disebut makmum masbuk. Mboten kudu tiyang dugi telat. Jenengan dugi telat, tapi cukup waktu ini damel Fatihah nggih senes masbuk. Waladolin amin. Lho pun mau surat Gus. Surat napa sing diwaos? Yasin. Tasik separuh nggih sak cukup nemen. Damel maca Fatihah kenemenan cukupe. Wong Yasin niku 83 ayat. Sepali kan berarti tasik sisa 40-an ayat nggih cukup lek damel Fatihah senes masbuk. Ngaten nggih. Tapi lek jenengan dugi pas karet-karet
no. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wis niku jenengan baru Allahu Akbar mboten nutut. Tapi sekalipun mboten nutut, takbir tetep takbir langsung Fatihah. Takbir langsung Fatihah, langsung ruku. Kalau nanti imamnya ruku, jenengan gugur Fatihah, ikut ruku juga. Tapi lek wonten tiyang masbuk wis semerap telat, wis semerap mboten nutut, kok meksa Allahu Akbar kabiro. Maka ketika imam ruku, ya ketika imam ruku, terlepas apakah iftitah kita sudah selesai atau belum, ketika imam ruku, makmum sing model ngeten malah mboten pareng ruku. Lho sanjake masbuk yang langsung membaca Fatihah. Angsal mboten angsal, telas mboten telas, nutut mboten nutut, imam ruku langsung ruku. Tapi lek sing niku wau, sing kasus kedua pun semerap masbuk kok malah maos doa iftitah, Fatihah rukun, doa iftitah sunnah. Kok mendet sing sunnah? Maka ketika imam ruku malah ndak boleh ruku. Ya napa? Meneng dulu. Meneng, dia meneng pun. Maos Fatihah mboten meneng. Sapinten suwene menenge? Nggih kira-kira wau maca donga iftitane pinten detik? Dikira-kira. Ya kira-kira aku lek kabiro alhamdulillah ono lek 20 detik, nggih meneng 20 detik. Mas 10 detik nggih kira-kira nggih. Mboten kudu dihitung jiro. Mboten kira-kira mawon, kira-kira. Mantun meneng dilut, intinya mboten langsung, mboten mubasyarah. Meneng dilut terus ruku. Lah kalau kemudian ruku menangi imamnya masih ruku, nggih angsal sak rakaat. Tapi lek mboten menangi atau simpangan ini berarti mboten menangi. Ya, menangi niku menangi tumakninah dengan imam. Simpangan berarti mboten menangi. Mangke ketika salam tambah 1 rakaat. Nopo sih lek langsung rukuk nopo batal salatnya jenengan. Mboten sah rakaate, batal. Mboten sampai batasannya sampai batal. Terus nggih. Menawi nggih telat ngajeng kita niku takbir Allahu Akbar imam rukuk, kita mboten maos iftitah tapi langsung bismillahirrahmanirrahim ndek rukuk. Nggih niku masbuk niku. Jangan mboten sah bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bis imam ruku Allahu Akbar Allahu Akbar mboten saged terusaken bismillah. Mboten sik bis tok lho niki mboten lengkap lho niki sampean. Mboten. Allahu Akbar pokok dereng ngucap napa-napa tasih Allahu Akbar imam ruku jenengan ruku. Asal perlu diperhatikan sekalipun kita langsung ruku perlu diperhatikan takbirnya takbir yang pertama niku wau niku mulai A sampai bar niku kondisi ngadeg. Mboten pareng dirapel, dirangkep. Nggih. Allahu Akbar. Kali Allah Akbar kali brunggu mboten sah. Ngerangkep takbiratul ihram kali takbire ruku. Mboten sah. Saya sami-sami lho awak timbangi Allah Akbar ping pindho nggih pun lek jenengan wegah takbir ping pindho nggih sing pertama tok mawon pun Allahu Akbar langsung ruku tanpa mengucapkan sah jenengan daripada gabung takbir itu malah mboten sah. Sing kedua niku napa? Napa pertanyaan kedua? Kita harus makmum kadang-kadang ya sewu. Oh nggih, lambiar. Nggih. Mboten masalah. Mboten napa? Mboten napa? Nggih karena nglamun karena mboten masalah niku. Sengaja yang sing mboten bareng. Ya, sengaja barengi apalagi mendahului sampai 3 rukun 3 kali berturut-turut batal sholatnya batal DCI sampai DCI 3 imam tasih Allah dereng bar iki pokok titen-titenan iki ngoten Pak. Kalau kita jadi makmum jangan pengen niteni niku saking bar. Nek wis bar nggih baru gerak. Kadang imam tasik normali imami sepuh. Allahu Akbar. Badhe rukuk niki lho. Mriki pun Allahu Akbar. Posisine pun ngeten, imame sik. Allahu Akbar. Sami Allah. Iki pun ngeten. Allah, imame dereng nemplek bathuke makmume pun nemplek. Dek pun batal ketika niku. Rukuk iktidal sujud 3. Bet batal punan. Lah kula benditen ngoten nggih batal terus benditen.
40 tahun Gus, nggih 40 tahun batal terus. Lha terus ya dereng salat. Wong batal terus kok. Kula lek ten pondok ngoten. Ngimami terus kraos. Disi salam langsung kula tegur. Le, kan lek pengin dadi imam, gak apa-apa Le. Aku tak dadi makmum ae. Gak apa-apa, gak masalah aku. Lek kan disi ngono kok cepetan kudu. Gak kanten ngono Le. Iku imam Le, sing disi iku ndi imam. Terus kadang ngoten dia langsung lo tegur, balenono salate pian gak sah. Karena dengan hitungan 3 dia sudah batal, balenono le. Terus nggih ngoten niku. Tapi kalau karena mboten sadar, namine tiyang mboten sadar ngelamun apa terus moro-moro lho disiki ya. Kan ketika ingat dia tidak melanjutkan disi ini niku wae. Mboten napa. Sengaja ngoten. Nggih lek mboten sengaja niku mboten dihitung. Mboten sengaja mboten dihitung. Nggih. Jenengan saking khusyuke salat moro-moro. Nggih moro-moro. Droso, ndak sengaja lho nggih. Ngan wau niku. Nggih mau surat niku mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggih Gusti jenengan mboten nate nilar kula sing nilar jenengan. Rasane nangis sampai nyosok. Sadar, begitu sadar balik, Pak. Nggih. Mboten sadar lho nggih. Jangan mboten sadar moro-moro sampai nangis. Begitu ini, lapo aku moro-moro ngene iki. Sadar aku lak salat sih, ini langsung ngadeg malih. Tapi lek terus lho ngoten marang wis kadung wis ya apa iki? Ya wis tak batalno ae rugi jenengan. Wong mestine mboten batal kok, wong mboten sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Sujud niku sengaja batal. Nggih lah sujud napa jenengan? Nggih. Kan sujud namung wonten 3. Ten salat kan wonten 3 tok. Sujud salat, kali sujud sahwi dan sujud tilawah niku tok. Nggih. Sujud syukur niku di luar salat. Sing 8 salat cuma sampai nyun sewu. Sujud tilawah niki lho, lek sengaja diniati mboten sah kok salate. Jenengan sengaja aku engko salat maghrib tak niat maca al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Soale mburi niku ana wasjud waqtarib. Mari ngono aku tak sujud aku, mboten sah salate. Karena dia niat menambah gerakan. Dari awal niat nambah gerakan mboten sah. Kecuali sampun urutan. Oh, wingi aku maca surat sadurunge, saiki aku maca al-alaq terusane mboten masalah. Wasjud waqtarib sujud tilawah. Misalnya soalnya sampun urutane mboten napa oleh niku. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken. Ya Allah, nggih monggo kita sami-sami berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita masing-masing. Mugi-mugi tambah cedek maring Gusti Allah, tambah sadar menjalin hubungan kita kembali kepada Allah. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mugi-mugi Allah paring taufik, hidayah, paring umur, ilmu, rizki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.